Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, Ibu ingin anak-anak semua merapikan diri terlebih dahulu. Untuk bangkunya silakan diluruskan agar kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan nyaman. Oke? Nah, kalau keadaan kelas seperti ini sudah hening, Ibu akan memulai doa. Kita berdoa yang ditujukan untuk diri sendiri, untuk orang tua, serta guru kita, agar selalu diberikan kesehatan serta kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulillahi lana lahumul fatihah. Amin. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, kok kurang kompak nih anak-anak. Sekali lagi dong. Gimana kabarnya hari ini? Al Luar biasa. Oke, kalau kegiatan pembelajaran hari ini sudah semangat, Ibu ingin mengajak kalian untuk membuat kereta kencana, yang dimana Ibu akan menjadi masinis di depan dan anak-anak semua menjadi gerbong berbaris di belakang sambil menyanyikan lagu Naik Kereta Api Tut Tut Tut, oke? Naik kereta api tut tut tut, siapa ndak turut ke Bandung, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi interaksi sosial. Sebelumnya, apakah anak-anak semua ada yang tahu apa itu interaksi sosial? Bisa angkat tangan. Oke, Ardania, silakan. Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Good job Ardania. Tepuk tangan untuk Ardania. Oke, jadi interaksi sosial merupakan suatu hubungan yang terdapat timbal balik yang dimana kedua belah pihak harus saling Pinter. Jadi jika ada yang ingin minta bantuan, maka yang satunya harus membantu. Jika anak-anak ingin bertanya kepada ibu, maka ibu harus menjawab. Seperti itu ya. Nah, interaksi sosial sendiri memiliki dua syarat. Ada berapa anak-anak? Pinter. Yang pertama yaitu kontak sosial dan yang kedua yaitu komunikasi. Kontak sosial sendiri memiliki dua macam, secara langsung atau primer dan yang kedua secara tidak langsung atau sekunder. Contoh dari kontak sosial secara langsung yaitu seperti pada saat ini, Ibu menjelaskan secara tatap muka. Kalian bisa saling mengobrol, bisa saling menyentuh, berjabat tangan, itu namanya kontak sosial secara langsung. Nah, kira-kira kontak sosial secara tidak langsung atau sekunder itu gimana ya? Coba dijawab. Pinter, pinter, pinter. Oke, oke, good job semua. Tepuk tangan. Nah, dengan cara seperti itu namanya kontak sosial secara tidak langsung. Oke, lanjut saja syarat interaksi sosial yang kedua yakni komunikasi. Nah, komunikasi yaitu kegiatan dalam menyampaikan pesan dari seseorang ke orang. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini tentunya memiliki tujuan. Nah, yang pertama, Ibu ingin kalian semua dapat memahami tentang materi interaksi sosial yang dalam aspek geografis, historis, dan ekonomis. Aspek apa, anak-anak?
Pintar. Oh iya, sebelum Ibu membagi kelompok kepada kalian, Ibu ingin memberikan kesempatan bagi kalian yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Oke, Anitia. Yes. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana interaksi dapat terjadi bila tanpa adanya komunikasi ya, Bu? Wah, pertanyaan yang sangat bagus, Anitia. Oke, kesempatan pertanyaan yang kedua. Siapa yang mau bertanya angkat tangan? Apakah dengan kita berjabat tangan saja dapat terjalin interaksi sosial ya, Bu? Wah, bagus-bagus ya pertanyaan dari kedua teman kalian. Tepuk tangan dong untuk teman kalian. Oke, pertanyaan yang tadi akan kita bahas pada saat kalian mempresentasikan infografis nanti ya. Oke, sekarang Ibu akan membagi kelompok dari masing-masing. Satu kelompok terdiri dari 3 anak. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tentang interaksi sosial dalam ruang pada aspek geografis, historis, dan ekonomis. Namun sebelum itu, Ibu ingin anak-anak semua membuka aplikasi interaksi sosial yang udah Ibu share ya. Di dalam aplikasi terdapat 3 tema yang telah Tema yang pertama yakni interaksi sosial dalam ruang pada aspek geografis, yang dimana manusia itu dapat berinteraksi tidak hanya dengan manusia saja, namun manusia juga dapat berinteraksi dengan lingkungan alam. Dan tema yang kedua itu menyajikan interaksi sosial dalam ruang pada aspek historis, yang dimana manusia itu selalu terikat dengan waktu masa kini, masa lalu, dan masa depan. David Holmes di dalam teori komunikasi. Jadi komunikasi yang baik itu akan berada di sebuah lingkungan. Nah, media lingkungan inilah yang akan membuat interaksi komunikasi lebih intensif. Nah, kalau kita lihat dari kondisi media lingkungan sekitar, ini memberikan kenyamanan bagi mahasiswa atau bagi siswa itu untuk menjalin sebuah proses komunikasi. Nah, maka muncul nanti ketika di tempat wisata atau di kafe, itu adalah tempat-tempat yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk saling berinteraksi sosial. Dampak positif interaksi terhadap bidang ekonomi itu apa saja ya, Bu? Good job, pertanyaan yang sangat bagus. Tepuk tangan dong untuk Farah. Oke, sebelum Ibu yang menjawab, mungkin anak-anak ada yang tahu jawabannya bisa angkat tangan. Oke, Firky. Yang pertama, terjadinya kegiatan ekspor dan impor. Yang kedua, perusahaan dapat produksi di negara lain. Yang ketiga, memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di semua negara di dunia. Oke, jawaban yang sangat bagus, Firky. Tepuk tangan. Nah, saya akan menambahkan jawaban dari Firky. Selain dampak positif yang udah dijelaskan oleh Firky, yaitu kita itu lapangan kerja itu menjadi meningkat. Nah, selanjutnya devisa negara itu juga pastinya Untuk kelompok 3 mendapatkan tema 3 yakni ekonomis. Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya? Oke, silakan dikerjakan. Oke, waktu telah habis. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami yaitu mengenai interaksi sosial terhadap lingkungan Taman Pendidikan IPS UNESA. Oke, hasil dari pengerjaan kelompok 1 ini lumayan bagus ya. Cuman Ibu tidak dapat melihat data mengenai kontak sosial apa yang paling banyak dilakukan di Taman IPS tersebut. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Persentase data kegiatan mahasiswa yang berada di food court UNESA. Yaitu yang pertama kegiatan diskusi 10%, bermain 10%, kerja kelompok 20%, dan makan dan istirahat 60%. Oke, hasil infografis dari kelompok 3 itu sangat-sangat bagus. Jadi, kita itu dapat mengetahui kalau di food court itu tidak hanya untuk makan dan istirahat. Tepuk tangan untuk kelompok 3.
Dari presentasi 3 kelompok tadi sudah baik dan benar. Selanjutnya Ibu ingin menyampaikan kesimpulan. Namun sebelum Ibu menyampaikan kesimpulan agar kondisi kelas kembali semangat lagi, Ibu ingin mengajak kalian untuk berjoget ria. Oke. Oke, gimana semua? Udah pada fresh kan? Oke. Jadi dari ketiga tema tadi sebelum Ibu menyimpulkan, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Jadi kesimpulannya adalah interaksi sosial adalah hubungan yang diciptakan oleh seorang individu maupun kelompok dalam menyampaikan suatu pesan atau tujuan, dan interaksi sosial sendiri memiliki syarat yang harus dipenuhi. Kesimpulan dari Nahusna, bisa beri oplos untuk Nahusna? Oke, jadi kesimpulan pada materi pada hari ini yakni interaksi sosial itu hal dasar yang sangat penting yang dilakukan oleh manusia. Seperti itu anak-anak, bisa dipahami? Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengetes kalian seberapa jauh kalian memahami tentang materi interaksi sosial dalam dinamika kehidupan sosial ini. Dengan cara Ibu ingin kalian membuka QR code yang udah Ibu bagi sebelumnya. Oke, langsung dibuka semua. Sudah dibuka? Oke, sebelum dikerjakan, Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian supaya bisa nanti dikerjakan di sini ya. Ibu kasih waktu sampai jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Baik, di akhir sesi pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin anak-anak semua saling berjabat tangan dengan mengucapkan rasa syukur atas bentuk dari kepedulian. Serta Ibu harap anak-anak semua dapat menggunakan ilmu pada hal-hal yang bermanfaat dengan cara meneladani Rasulullah SAW. Oke, supaya ilmu yang telah kita dapatkan pada hari ini bermanfaat, marilah kita berdoa bersama-sama sambil mengucapkan rasa syukur. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, yuk kita ambil foto sebelum kita pulang.